Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Radiatulifa, NIM B201-20098, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, lebih tepatnya lagi Prodi Sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Dari sisi kebahasaan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, philo yang artinya cinta, sophia kebijaksanaan. Kebenaran dari philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Dalam pembahasan tentang hakikat pengetahuan tercakup di dalam perenungan-perenungan filsafati tentang susunan pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode-metode pemerolehan pengetahuan, teori-teori kebenaran pengetahuan, dan aliran-aliran yang ada dalam epistemologi. Dua aliran utama dalam epistemologi adalah empirisme dan rasionalisme. Nah, teori-teori kebenaran pengetahuan adalah korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan kesepakatan. Yang ketiga, filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah aktivitas-aktivitas perenungan-perenungan filsafati dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di sekitar hakikat ilmu, perkembangan ilmu dan penerapan ilmu. Penggolongan filsafat ilmu dapat dibagi menjadi filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus. Dua aliran utama dalam filsafat ilmu adalah aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu. Dua, masalah-masalah epistemologis atau metode. Yang kesatu, masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu. Dua, masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu. Ketiga, masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dan penerapan ilmu dalam kehidupan masyarakat. Keempat, masalah-masalah estetika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah logika atau pembentukan suatu kesimpulan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu. Yang bagian keempat, hakikat ilmu. Pengertian ilmu dapat dirujuk dalam konteks etimologi dan konseptual. Ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik dan tidak dapat dipisahkan dari metode ilmiah sebagai teknik untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Suatu jenis pengetahuan dapat diklarifikasikan sebagai pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi beberapa syarat ilmiah tertentu, yaitu memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematik, dan memiliki sifat intersubjektivitas. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu juga dapat disajikan dalam bagian ini. Yang kelima, hakikat ilmu pendidikan, bahasa, sastra, dan seni. Pada bagian ini dilakukan kajian filsafat ilmu tentang hakikat ilmu pendidikan, ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu seni. Ini berarti dilakukan analisis suatu ilmu berdasar karakteristik atau syarat suatu ilmu. Selain itu, peserta belajar melakukan pembuktian tentang keberadaan ilmu mereka berdasar sudut tujuan dasar metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Keenam, filsafat ilmu tentang metode penelitian ilmu pendidikan, bahasa, sastra, dan seni. Pada bagian ini dilakukan kajian filsafat ilmu tentang metode penelitian dalam ilmu pendidikan, ilmu bahasa, ilmu sastra, dan ilmu seni. Pendekatan metode penelitian terdiri dari motivitatis, interpretatif, maupun kritis. Dalam setiap pendekatan, baik itu positivatis, interpretatif, maupun kritis, terdapat batas-batas filsafat metodologis tertentu yang membedakan setiap pendekatan dari pendekatan yang lain. Pemilihan setiap pendekatan lebih pada kesesuaian pendekatan yang dipilih dengan masalah yang diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan kebutuhan penelitian yang lain. Yang ketujuh, ilmu, nilai, dan kesejahteraan manusia. Pada bagian ini dilakukan kajian filsafat ilmu, khususnya kajian etika tentang hubungan
hubungan ilmu, nilai, dan kesejahteraan manusia. Pertanyaan utama dalam bagian ini adalah apakah ilmu, eksplorasi ilmu, dan penerapan ilmu bebas nilai atau lekat nilai? Pertanyaan eksologis ini kemudian memiliki implikasi terkait dengan kesejahteraan manusia. Yang kedelapan, revolusi keilmuan dalam perkembangan teori. Teori adalah suatu pernyataan atau kesimpulan tentang suatu fenomena. Pada umumnya, suatu teori memiliki deskripsi, penjelasan, kontrol, peramalan, rekayasa, dan pemecahan masalah terhadap suatu fenomena yang menjadi tujuan eksplorasi penelitian ilmiah. Berdasarkan asumsi bahwa struktur teori ilmiah berada dalam konteks fondasi yang bersifat probabilistik, maka teori ilmiah akan selalu mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan waktu. Filsafat adalah feeling. Ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudahir sebagai berikut. A. Berpikir secara kefilsafatan dicarikan secara radikal. Radikal berasal dari bahasa Yunani radix, artinya akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikat esensi. Ciri berpikir secara kefilsafatan menurut Ali Mudahir sebagai berikut. A. Berpikir secara kefilsafatan dicarikan secara radikal. Radikal berasal dari bahasa Yunani radix, artinya akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. B. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal umum. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parisal. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Dengan jalan penelusuran yang radikal itu, filsafat berusaha sampai pada berbagai kesimpulan yang universal umum. C. Berpikir secara kefilsafatan dicarikan secara konseptual. Konsep di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses individual. Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. D. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. E. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara sistematik. Sistematik berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, pendapat-pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu. Bagian F. Berpikir secara kefilsafatan dicarikan secara komprehensif. Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Bagian G. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas sampai batas-batas yang luas, maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari segala prasangka sosial, historis, kultural. Berpikir secara kefilsafatan dicarikan secara komprehensif. Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara bebas sampai batas-batas yang luas, maka setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari segala prasangka, sosial, historis, kultural, ataupun religius. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sambil bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Di sini tampaklah hubungan antara kebebasan berpikiran dalam filsafat dan etika yang melandasinya.
Fase berikutnya adalah cara bagaimana ia merumuskan berbagai pemikirannya agar dapat dikomunikasikan pada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya